Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang regresi atau regresi linear. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Atila dengan NIM 240934702254 dari Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Nah, jadi di sini kita akan mencoba perhitungan manual dan SPSS regresi linear sederhana, Everett regression, dan regresi linear berganda. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang regresi linear sederhana. Nah, yang pertama, analisis regresi bertujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi terdiri dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, karena saya akan menjelaskan regresi linear sederhana, maka di sini regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan response. Regresi linear sederhana atau sering disingkat sebagai SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Nah, di sini ada model persamaan regresi linear sederhana. Y sama dengan A plus BX, di mana Y-nya adalah variabel respons atau variabel akibat dependent. X-nya variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independent. Sedangkan A di sini sebagai konstanta dan B koefisien regresi. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat min sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Sedangkan nilai B kita menggunakan rumus B sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, ini kita contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh minat belajar X terhadap prestasi belajar matematika Y. Data penelitian berjumlah 12 siswa. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini ada 12 siswa. Nah, minat belajarnya kita lambangkan X dan prestasi belajar kita lambangkan sebagai Y. Pertanyaan, tentukan persamaan regresi linear sederhana.
Yang B, buktikan apakah ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar. Dan yang ketiga, yang C, buktikan apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi prestasi belajar. Nah, ini ada jawaban pertanyaan A dan B. Nah, yang pertama itu ada membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0-nya tidak ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Dan H1-nya karena di sini tidak ada pengaruh, maka H1-nya berlawanan, yaitu ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Kita membuat hipotesis statistik yang dimana H0 itu sama dengan 0, sedangkan H1 tidak sama dengan 0. Yang ketiga itu kita menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansinya sigma sama dengan 5%. Yang nomor 4 kita menentukan uji yang digunakan. Regresi linear sederhana. Dan yang 5 kaidah pengujian. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika min tabel lebih kecil dari T hitung dan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, ini kita yang 6 itu ada menentukan persamaan regresi. Ini tadi tabelnya kita ambil dari sampel yang tadi. Di sini siswanya ada 12 dan minat belajarnya itu kita lambangkan X, prestasi belajar kita lambangkan Y. Di sini kita akan mencari XY dan X kuadrat. Bagaimana mencari nilai X kuadrat? Itu adalah X dikuadratkan, maka 75 kuadrat, maka hasilnya 5625. Sedangkan XY kita mendapatkan dari 75 dikali 80. Nah, bawahnya kita totalkan sigma X-nya itu sigma X-nya 917, sigma Y-nya itu 1000, sigma X-nya 76.950 dan sigma X kuadratnya 70.715. Kita hitung kontrasta A dan B, yaitu kita menggunakan rumus yang tadi di awal, yaitu N sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Maka kita masukkan B sama dengan N-nya itu adalah jumlah atau sampelnya 12, banyaknya data 12, dan sigma X-nya itu 76.950 min sigma X-nya itu ada 917 dan sigma Y-nya ada 1000 per N-nya itu sama 12, sigma X kuadrat 70.715 min sigma X 917 pangkat 2 atau kuadrat. Nah, ini maka hasilnya 17.000 dikali 76.950 dikurang 917 dikali 1000, maka hasilnya 6.400. Dan yang bawah 12 dikali 70.715 dikurang 917 pangkat 2, maka hasilnya 7691. Maka hasilnya adalah 0,832. Nah, di sini kita akan mencari nilai A-nya sigma Y min B sigma X per N. Jadi sigma X-nya 1000, min B-nya yang tadi 0,832
dikali sigma X, yaitu 917/12. Maka hasilnya 236,926/12. Maka hasilnya 19,744. Nah, yang C persamaan reaksi linear sederhana itu Y sama dengan A plus BX. Maka nilainya adalah Y sama dengan 19,744 plus 0,832 X. Sekian penjelasan singkat materi regresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.